Tema hari ini adalah kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Apa bukti lainnya? Adalah lebih mudah membuktikan Yesus itu hidup daripada membuktikan Yesus itu tidak hidup. Dan memang dia hidup oleh kehidupan Yesus dari kebangkitannya dari kubur itulah. Tak satu pun dibantahkan apa perkataan Yesus Kristus yang mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran. Aku adalah hidup dan kebangkitan. Tak satu pun dibantahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itulah mengokohkan semua apa yang disampaikan sebelum dia mati. Namanya Injil. Itu dikokohkan. Itu dihidupkan. Andaikan Yesus tidak bangkit dari kuburnya, tapi apa jadinya pernyataan Yesus? Apa jadinya statementnya yang diajarkan itu? Itu akan menjadi tertutup. Itu hanya menjadi pencitraan saudara-saudara. Tetapi ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, itu menyatakan apa yang dikatakannya itu. Dan hidup sampai saat ini. Haleluya. Mari kita baca firman Tuhan yang memberkati kita hari ini. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Kalau ditanya apakah Injil itu? Inti daripada Injil adalah Yesus mati dan dia bangkit. Itulah yang diberitakan oleh penginjil-penginjil. Itulah yang diberitakan oleh pendeta, sintua dan semuanya. Itulah yang diberitakan orang-orang percaya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah mati karena dosa-dosa manusia. Itu pemberitaan, itu Injil. Jadi kalau pendeta berkhotbah tidak pernah mengkhotbahkan kematian Yesus dan tidak pernah mengkhotbahkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka dia tidak menyampaikan Injil. Dia hanya berkhotbah saja. Itu sebabnya Paskah sangat penting bagi kita. Karena ia telah dikuburkan, Yesus telah dikuburkan, dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa bukti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Kalau bukti secara tertulis itu semua orang mengetahui, kita pun mengetahui. Tapi sebagai refleksi yang akan menguatkan, mengokohkan iman kita dalam ibadah Paskah ini, bahwa kubur kosong dalam Yohanes 21 sampai dengan 6 membuktikan Yesus itu bangkit, tidak ada di situ. Maka dituliskan dalam kuburan Yesus, barang siapa juga yang penting ke sana sebagai bukti sejarah, dikatakan he is not here but he has risen. Dia tidak ada di kubur ini dan dia sudah bangkit. Itu tulisan di kuburan Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Itu bukan tulisan palsu saudara-saudara. Ada banyak saksi. Ada orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pertama sekali Yesus menunjukkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ketika pagi-pagi hari benar dia ke sana, maka dilihat ada malaikat di situ. Dikatakan Tuhanku diambil orang. Di mana dibuat supaya kutaruh? Lalu dia melihat ke belakang, ada orang di belakang. Dia tidak tahu itu Yesus. Lalu dikatakan, dia pikir itu tukang taman saudara-saudara, tukang kebun, penjaga taman. Kalau engkau yang mengambil Tuhanku itu, beritahu kepada saya supaya kau ambil. Lalu Yesus berkata, Maria, Maria.
Lalu terbuka mata Maria. Lalu dikatakan, Rabuni, guru. Lalu Yesus berkata, jangan pegang aku sebab aku belum pergi ke sorga. Sampaikan kepada teman-teman, kepada murid, bahwa aku telah bangkit. Saudara-saudara, siapa gerangan Maria ini? Maria Magdalena dituliskan dalam Alkitab. Dia adalah yang dijumpai Tuhan Yesus mengusir 7 setan daripadanya. Itu sebabnya Maria Magdalena di mana Yesus berada, ditangkap, disalibkan, selalu Maria Magdalena ada di situ. Dan yang pertama, pagi-pagi pertama yang datang kubur itu adalah Maria Magdalena. Di mana para laki-laki, saudara-saudara? Saya tidak tahu. Dipertunjukkan kepada Maria Magdalena. Maria, Maria. Baru dibuka matanya, oh itu Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri kepada para murid di jalan ke Emmaus, 2 murid. Bercakap-cakap mereka dengan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan dirinya di Yerusalem ketika rumah itu tertutup, terkunci karena mereka takut. Lalu Yesus masuk ke ruangan itu tanpa dibuka pintu. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Bagaimana rumah tidak bisa dia terobos tanpa kunci. Lalu maruk mereka di tengah-tengah murid itu. Apa yang diperkatakan pertama sekali kepada mereka? Damai sejahtera kepadamu. Saudara-saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, siapapun yang berjumpa sampai hari ini, ada damai sejahtera yang meluap-luap. Itu sebabnya setiap orang yang ditemui Tuhan Yesus Kristus, dia akan mencari Tuhan karena damai sejahtera. Lalu dikatakan, aku mengutus engkau, pergilah. Lalu dihembusi mereka murid-murid dengan Roh Kudus. Berjumpa di tengah rumah. Dan Yesus juga berjumpa di tepi danau Galilea, di Tiberias, kepada muridnya Petrus dan kawan-kawannya. Ketika mereka sudah habis pengharapan, mereka kembali kepada dunianya tangkap ikan. Lalu tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus berkata, dan mereka belum tahu itu Yesus di pantai itu. Lebuhkan jalamu ke sebelah kanan. Lalu dilebuhkan jalannya ke sebelah kanan. Lalu terdapat ikan, saudara, 153 ekor banyaknya. Lalu mereka melihat Yesus, apakah engkau sudah sarapan? Lalu terbukalah mata mereka dan mereka menyadari itu Yesus. Tuhan, kata Petrus. Lalu dipakai celananya, saudara-saudara. Namanya nelayan di pantai, saudara-saudara. Lalu dia beranjak ke pantai. Yesus sudah membuat makanan di situ. Artinya Yesus juga peduli dengan kesejahteraan manusia. Ketika dia menampakkan diri kepada Petrus sebagai nelayan itu. Yesus juga berjumpa dengan para muridnya di gunung di Galilea. Yesus juga bertemu dengan lebih dari 500 orang sekaligus. Ya. Dan Yesus juga berjumpa dengan para muridnya di Betania di Bukit Zaitun. Dan kepada Saulus, namanya Paulus diganti dari Saulus menjadi Paulus, yang sudah menganiaya pengikut-pengikut Kristus. Sudah menghabisi pengikut-pengikut Kristus. Bertemu dengan Yesus Kristus, dibutakan matanya. Saulus, Saulus, akulah Yesus yang kau kejar-kejar itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak bukti di mana Yesus berjumpa dengan orang-orang, dengan orang banyak. Ketika dia bangkit dari kuburnya. Jadi tidak ada pembohongan di situ. Tetapi semua terbukti. Dan kenaikannya ke surga membuktikan dia bangkit dari kubur. Mungkinkah Yesus naik ke surga kalau dia di kuburan? Saudara-saudara, He is risen. Dia sudah terangkat. He is not here, but He is risen. Dia sudah terangkat. Dia sudah bangkit, saudara-saudara. Jadi kenaikannya membuktikan Yesus itu hidup. Dan bukti nyata yang kita lihat, saudara-saudara. Gereja berdiri di mana-mana. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara-saudaraku,
Kalau Yesus masih mati di kuburnya seperti nabi-nabi yang lain saudara-saudara, maka tidak ada gereja di muka bumi ini. Gereja membuktikan saat ini bahwa Yesus adalah hidup. Dan para murid-murid itu bersaksi. Bukan hanya bersaksi, rela untuk mati saudara-saudara. Rela disalibkan. Karena dia lihat Yesus mati dan berjumpa dengan mereka. Yesus hidup. Saudara-saudara, kekristenan bukanlah hanya teori. Tetapi kekristenan adalah pembuktian dan fakta yang nyata. Yang bisa dihidupi oleh kita sendiri. Orang pengikut Kristus itu sendiri. Lalu apa pentingnya kebangkitan Yesus itu? Ya, kebangkitan Yesus itu penting untuk membuktikan pernyataannya. Artinya kebangkitan Yesus bukan hanya penting kepada saudara dan saya. Tapi kebangkitan Yesus dari kubur itu, dia hidup membuktikan pernyataan Yesus. Ketika dia masih di dunia ini. Andaikan Yesus dikubur, maka pernyataan ini menjadi bohong. Dalam Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, Yesus berkata, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Tersinggung orang-orang Israel mendengar itu. Abraham bapak kami, bagaimana kau ada sebelum Abraham? Yesus berkata, sebelum Abraham aku sudah ada. Saudara-saudara, bagaimana dia membuktikan itu? Dan dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 5, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada. Tersinggung mereka mendengarkan itu. Dan memang Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Dia adalah pencipta saudara-saudara. Banyak aliran, banyak orang yang mengatakan, banyak organisasi mengatakan, Yesus itu hanyalah teladan motivator yang baik. Ada banyak orang mengatakan Yesus itu hanyalah sebagai nabi. Dan saksi Yehova mengatakan Yesus itu hanyalah sekadar malaikat. Saksi Yehova. Bukan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Andaikan Tuhan Yesus tidak bangkit, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham jadi. Dan dia tidak bisa membuktikan bahwa dia sudah ada sebelum bumi ada, saudara-saudara. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan itu semua yang dikatakannya. Yohanes 5 ayat 18 dikatakan, ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan menyamakan dirinya dengan Allah. Bagaimana orang percaya kalau dia tidak bangkit? Bagaimana orang percaya dia Tuhan kalau dia tidak bangkit, saudara-saudara? Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah sama. Aku dan Bapa, Yesus dan Bapa adalah sama. Markus 2 ayat 10 mengatakan bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Andaikan dia masih dikubur, saudara-saudara, maka pernyataan ini hanyalah sebagai slogan saja. Dia tidak bisa mengampuni dosa saudara-saudara karena dia masih ada di kubur. Tapi pernyataan ini benar. Dia sebagai Tuhan membuktikan dirinya. Dia mengampuni dosa-dosa manusia karena dia hidup, saudara-saudara. Matius 12 ayat 8 yang mengatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tersinggung para pendengarnya karena mengatakan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu sebabnya hari Sabat orang Kristen adalah hari Minggu. Kenapa saudara-saudara? Karena Yesus bangkit hari Minggu. Dan peringatan jemaat mula-mula itu saudara-saudara tidak sekali setahun memperingati Paskah. Tapi setiap minggu diperingati, setiap hari Minggu. Mereka berkumpul saudara-saudara mendengarkan firman Tuhan, pengajaran, memuji-muji Tuhan. Itu sebabnya peringatan Paskah, ibadah orang-orang Kristen menjadi hari Minggu. Kenapa? Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ini terbukti di seluruh dunia.
3 tahun kemarin kami mengunjungi seorang Kristen. Ada saksinya di tempat ini. Saya bawa 1 orang. Kami mengunjungi, gak ada di kita. Dia Kristen, tapi dibilang ibadah itu harus hari Sabtu. Dia tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat, saudara-saudara. Markus 8 ayat 31. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Bahwa Yesus sudah mengatakan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak, bahwa dia akan ditangkap dan dia akan mati dan dia akan bangkit. Saudara-saudara, andaikan dia tidak bangkit, maka semua yang diberitakan adalah bohong. Ya. Semua yang diberitakan adalah bohong. Tetapi yang dia mati dan memang dia bangkit. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita pelajari semua nabi mati dan sampai hari ini ada di kuburannya. Tetap berisi kuburannya. Siapapun dia yang mendirikan organisasi apapun dia, sampai hari ini tetap di kuburannya. Nabi-nabi yang di Alkitab itu pun sampai hari ini tetap di kuburannya. Hanya Yesus Kristus yang engkau sembah, yang ku sembah, dia mati dan dia bangkit. Kuburnya kosong. Inilah yang mengokohkan Injil. Ya. Inilah yang mengokohkan Injil. Dan kalau dikatakan inti Injil itu apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, yang pertama tadi, kebangkitan Yesus itu penting untuk membuktikan semua pernyataan Yesus semasa dia di bumi ini melayani berkhotbah kemana-mana. Namanya Injil. Yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus penting untuk Injil itu sendiri. Kenapa? Di dalam Korintus 15 ayat 1 dengan 4, tolong ditayangkan. Korintus 15 ayat 1 dengan 4. Apa sih Injil itu? Itu pertanyaannya. Paulus menjelaskan bahwa Injil itu adalah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah Injil. Saya akan bacakan bahwa 1 Korintus 15 ayat 1-4. Iya, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itulah intinya Injil, saudara-saudara. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka Injil tidak ada. Dua itu kunci Injil. Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Itulah kekristenan, saudara-saudara. Dan kalau Yesus tidak bangkit dari kuburnya, maka tidak ada kekristenan. Tidak ada kita di tempat ini, saudara-saudara. Luar biasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dan 58 dikatakan nih, andai kata Kristus tidak bangkit, Paulus berkata demikian,
Andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami akan Kristus. Dan sia-sialah keyakinanmu kepada Yesus. Dalam sekali saudara-saudara, sangat dalam. Andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah semua pemberitaan firman Tuhan. Dan sia-sialah iman orang percaya kepada Yesus kalau Yesus tidak bangkit. Tapi Yesus itu bangkit. Maka tidak sia-sia pemberitaan Injil. Tidak sia-sia imanmu kepada Kristus. Akan luar biasa saudara-saudara. Dan karena dia bangkit, maka dikokohkan kembali. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Yesus berkata, andaikan Yesus tidak bangkit, itu akan sia-sia. Di mana kebangkitannya? Aku memberi hidup kekal dan mereka tidak akan binasa. Dalam Yohanes 10 dikatakan ya. Aku memberikan hidup yang kekal kepadamu. Itu akan sia-sia perkataan itu. Kalau Yesus tidak bangkit. Aku adalah roti hidup yang memberi kehidupan kekal, saudara-saudara. Yesus menjanjikan kehidupan kekal. Itu akan sia-sia, tidak bermakna kalau Yesus tidak bangkit. Dahsyat sekali. Aku menyediakan tempat di surga kepadamu. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Itu hanya pembohongan semata-mata. Dan Yesus memberikan kepadamu, Yesus berkata, aku minta kepada Bapa supaya diberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran dan Roh Kudus kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini pembuktian Yesus Kristus hidup sampai hari ini. Sampai Kristen ke depan. Sebab dia mengatakan, aku tidak membiarkan engkau yatim piatu. Aku akan memberikan seorang penolong kepadamu. Yang oleh organisasi lain mengatakan bahwa seorang penolong itu adalah nabi yang diutus kemudian setelah Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus datang ke dunia ini, tidak ada lagi nabi, saudara-saudara. Sebab sudah disempurnakan semua di situ. Maka tidak ada nabi. Yang dimaksud Tuhan Yesus seorang penolong itu adalah Roh kebenaran, Roh Kudus yang dicurahkan kepada pengikut-pengikutnya, kepada orang-orang percaya. Bukankah itu yang terjadi dalam kisah para rasul 1 dan 2 ketika mereka berkumpul di loteng itu, di lantai 2 di Yerusalem, yang sampai hari ini tempat itu ada dan saya menginjakkan kaki di situ. Saudara-saudara, saya melipat tangan berdoa dan mulai memuji Tuhan. Tapi ditegur tidak boleh berdoa di tempat sini seperti itu. Karena mereka bukan Kristen. Digenapi saudara-saudara dalam kisah para rasul 2. Ketika berkumpul murid-murid Petrus itu. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Kalau ada penginjil mengatakan atau pendeta mengatakan bahwa penuh Roh Kudus itu hanya zaman Petrus dulu, sekarang enggak. Hati-hati. Saudara-saudara, Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang bekerja di hati saudara-saudara, di hati setiap orang percaya. Sehingga dia mengerti akan firman Tuhan. Kalau tidak ada Roh Kudus di hatimu, engkau tidak mengerti firman Tuhan. Semua akan menjadi daging saudara-saudara. Tidak mengerti. Maka apa yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus? Aku akan memberikan seorang penolong kepadamu, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, ini membuktikan kini ada banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus, kini dan ke depan, sampai Yesus Maranatha datang, saudara-saudara. Ini pembuktian Yesus itu bangkit, bahwa Roh Kudus tetap bekerja di hati saudara, di setiap gereja, di hati setiap yang membuka hati, Roh Kudus itu masuk, memberikan damai sejahtera, mengajar, menghibur saudara-saudara, menuntun kepada seluruh jalan kebenaran. Berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus dan yang percaya kepada kebangkitan Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih ada, bukan hanya label Kristen, masih ada aliran di Kristen yang tidak percaya Yesus itu bangkit. Sia-sialah iman percayanya. Yesus itu adalah bangkit.
Itu mengokohkan segala pernyataannya, segala Injilnya, tertancap dan terbukti hidup di tengah-tengah umat-umatnya. Apa yang menjadi aplikasi daripada khotbah ini? Sebentar lagi kita akan masuk perjamuan kudus. Aplikasi adalah yang pertama, kematian kebangkitan Yesus penting dan spesial. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah penting dan spesial. Pentingnya untuk mengokohkan Injil pernyataannya dan pentingnya untuk kita. Ya. Maka jangan malu beritakan Yesus. Dua yang kau beritakan intinya, bahwa Yesus mati dan dia bangkit. Itulah kunci Injil, saudara-saudara. Sampaikan itu. Saya berdoa dari tempat ini akan muncul hati yang menyabarkan Yesus mati dan bangkit. Dia naik ke sorga dan dia turun kembali ke muka bumi ini. Dialah yang menghakimi seluruh bumi ini manusia. Dan dialah yang membuka kitab kehidupan itu. Siapa yang masuk dan tidak masuk sorga. Saya berdoa untuk itu. Hari Jumat kemarin ketika aku berdoa khotbah di tempat ini, setelah selesai pengajaran, ada seorang pemuda datang ke saya. Saya melihat dalam roh Bapa berapi-api penginjilan itu sambil dia gemetar mengatakan itu. Saya melihat di dada Bapa ada sesuatu yang ditaruh Tuhan yang berapi-api. Dia bilang. Dan saya merespon itu. Saya bilang sama dia, jadi engkau tim penginjil dari tempat ini. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa mengatupkan mulut kita dan hati kita. Setelah kita mendengarkan kesaksian, kebangkitan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Di dalam Roma 1:16 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Inti Injil itu adalah Yesus mati dan dia bangkit. Haleluya. Itu intinya. Yesus mati dan dia bangkit. Kalau dipelesetkan yang lain, boleh orang mempelesetkan. Tapi yang benar adalah Alkitab. Maka bilang kepada mereka, bacalah Injil. Itu yang benar. Dan bagi setiap orang yang bertekad menyampaikan kematian dan kebangkitan Yesus ini, Yesus mencatat dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Yesus menyertai saudara-saudara sampai akhir zaman. Setiap orang percaya kepada Yesus disertai Tuhan. Ini yang kau pegang dalam Paskah ini. Karena percayalah kita kepada Yesus, maka kita datang tempat ini. Yesus berkata, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Mau kapan ke akhir zaman itu? Dia menyertai saudara-saudara. Ketika engkau ragu dengan ini, taulah itu dari iblis meragukan hatimu supaya menyamarkan Injil. Tetapi katakan, Yesusku berjanji, dia menyertai aku sampai akhir zaman. Pegang firman ini, imani firman ini. Hidupmu akan bergairah, hidupmu akan semangat. Dan semua tantangan engkau akan hadapi bersama Yesus. Semua persoalan-persoalan engkau akan hadapi bersama-sama dengan Yesus. Dan imani, Yesus berjanji sesuai dengan kebangkitannya. Yesus menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Sampai pada akhir zaman. Tidak ada yang bisa menggeser ini saudara-saudara. Tidak ada yang bisa mempelesetkan itu. Memindahkan dari gereja, dari siapapun orang-orang percaya. Setiap sekali Yesus berkata, itu akan tertancap. Dan itu akan digenapi.
Yang kedua, Yesus memerintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Iya. Namanya disebut dengan sakramen. Sakramen dalam Alkitab adalah kehadiran Tuhan. Dua hal sakramen dalam Alkitab. Satu perjamuan kudus, kedua baptisan. Jadi perjamuan kudus itu adalah kehadiran Tuhan Yesus. Saya membaca Alkitab bahwa Yesus mengatakan, ini adalah tubuhku. Ini adalah darahku. Kenapa menjadi ada bahasa itu menjadi simbol? Saya pelajari. Dari tahun 1 sampai dengan tahun 1500. Semua orang percaya kepada Yesus menerima perjamuan ini. Mengimani itu adalah tubuh Kristus dan darah Kristus. Artinya Yesus hadir di situ. Itu sebabnya perjamuan kudus harus dipersiapkan hati dan pikirannya. Lalu kenapa dibutuhkan simbol? Ya, kita dengar hamba-hamba Tuhan, ya, dan semuanya. Kenapa terjadi perkataan simbol itu? Saya pelajari. Setelah ada reformasi tahun 1500, Martin Luther masih tetap kokoh mengatakan seperti yang dikatakan Yesus dalam perjamuan pertama dengan murid-muridnya, ini adalah tubuhku. Lalu datang reformator kemudian, John Calvin dan Zwingli. Zwingli mengatakan ini adalah simbol. Makin diperlemah saudara-saudara. Tapi baca Alkitab, Yesus berkata ini adalah tubuhku. Artinya Yesus bisa hadir dalam sakramen yang sudah diperintahkan. Lakukanlah perjamuan kudus. Ada banyak yang harus kita sikapi, saudara-saudara. Kenapa harus dibilang itu jadi simbol? Supaya berbeda dengan Katolik. Sebetulnya itu tujuannya. Jadi itu simbol. Dikatakan ini simbol. Alkitab mengatakan bukan simbol. Ini perintah Tuhan Yesus. Lakukanlah ini. Ini adalah tubuhku. Inilah anggur, inilah darahku. Maka kita harus mengimani Yesus hadir di situ. Apa yang menjadi berkat perjamuan kudus itu, saudara-saudara? Perjamuan kudus adalah pengampunan dosa dan penebusan Kristus. Silakan, kita akan mau tutup ini, masuk ke depan para pelayan musik, singer, WL. Apa berkat dari perjamuan kudus yang Tuhan Yesus perintahkan? Lakukanlah ini. Bukan dianjurkan saudara-saudara. Lakukanlah ini. Ini juga sebagai bukti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Perjamuan kudus itu adalah bukti kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburnya. Perintahnya dilakukan sampai hari ini. Berkatnya adalah pengampunan dosa dan penebusan Kristus. Berikutnya, persekutuan yang erat dengan Kristus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, ada persekutuan yang erat antara kita dengan Kristus. Kemudian ada penguatan iman rohani kita. Ketika kita melakukan perjamuan kudus ini, ada kesatuan tubuh Kristus, saudara-saudara. Mempersatukan tubuh Kristus, gereja Tuhan bersatu, bahu-membahu untuk mengabarkan Yesus yang telah mati dan bangkit itu. Kemudian pengharapan kehidupan kekal. Ada unsur kekekalan di dalam perjamuan kudus karena dia adalah, di situ ada kehadiran Tuhan Yesus. Ada kesembuhan dan pemeliharaan Allah. Ada kesembuhan rohani, kesembuhan jasmani. Ketika kita menerima perjamuan kudus ini, persiapkan hatimu. Sebagai penutup daripada khotbah ini, bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya sejarah, bukan hanya tulisan saja, tetapi kita hidup kini sampai kepada kekekalan. Mari kita terima perjamuan kudus ini. Sekiranya ada akar kepahitan di hatimu, lepaskan itu. Sebagaimana Yesus berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya.